Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ustazah Kaska akan memberikan materi tentang garis dan sudut. Sebelumnya silahkan persiapkan alat tulis dulu. Dan jangan lupa materi ini disalin ke buku catatan. Baik, saya akan mulai dari sudut terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sudut. Di sini nanti saya punya 3 sudut yang akan saya gambar, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Untuk lebih jelas ya, saya gambar dulu ya di depan. Baik, saya punya sudut lancip. Di sini sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, atau bisa kita tulis sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, kemudian sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, atau bisa kita tulis besarnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Seperti ini sudut siku-siku ya, sudah bisa semuanya. Besar sudutnya itu 90 derajat. Untuk sudut refleks yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Sudut refleks itu yang sampai sini ya, sini. Jadi sudutnya besar, lebih dari 180 derajat. Begitu, bisa ya, bisa dipahami ya untuk awalannya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai X atau menentukan sudut yang belum diketahui pada suatu gambar. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, pemanasan dulu seperti ini. Misalnya saya punya gambar ada beberapa sudut, yaitu diketahui salah satu sudutnya 83 derajat, kemudian 152 derajat, serta ada sudut yang belum diketahui yaitu X derajat. Di sini kita disuruh menentukan nilai X. Nilai X-nya berapa ya? Caranya bagaimana? Perlu kita ketahui bahwa jumlah keseluruhan sudut seperti ini ya. Keseluruhan sudutnya itu dari 152 ditambah X derajat ditambah 83 derajat itu adalah berapa? 180 atau 360? Ya, 360 derajat. Jadi kita tuliskan bahwa X derajat ditambah 83 derajat ditambah 152 derajat sama dengan 360 derajat. Sampai sini jelas ya. Kemudian kita selesaikan dulu angka-angka yang sudah diketahui. Ini seperti aljabar ya. Jadi sini X derajat ditambah 183 ditambah 83 ditambah 152 hasilnya 235. Oke, jika saya mau X derajat sama dengan hasilnya adalah 125. Oke, sampai sini apakah sudah jelas? Jadi sudut X derajat itu adalah 125. Bisa ya sampai sini ya, jumlah sudut refleks ini ya. Dari sini ditambah sini itu hasilnya 360 derajat. Jelas ya sampai sini. Saya berikan contoh lagi di sebelah sini. Oke, perhatikan ke depan. Untuk contoh yang kedua, di situ ada 5x derajat, 2x derajat, 123 derajat, dan di situ ada sudut yang sudah diketahui, ada tanda siku-sikunya, berarti itu sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Caranya sama seperti yang ini, yaitu dijumlahkan semua sudutnya sama dengan 360 derajat. Saya tuliskan di depan ya. Oke, seperti ini. Berarti kita bisa jumlahkan 5x derajat ditambah 2x derajat, hasilnya berapa? Kemudian 123 derajat ditambah 90 derajat, hasilnya berapa? Saya tuliskan di depan. Yang ini 7x derajat. 360
maaf 213 dengan 350 derajat. Sampai sini jelas semuanya ya. Kemudian kita tulis 7x nya. 7x sama dengan 147 x sama dengan 147 dibagi 7, x-nya sama dengan 21. Oke, x-nya adalah 21, berarti sudut ini adalah 2 dikali 21, yaitu 42. Yang ini 5 dikali 21, yaitu 105. Begitu ya, jelas ya untuk dua contoh soal ini. Jika ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar atau boleh japri saya. Saya hapus dulu, saya lanjutkan untuk hubungan antar sudut. Oke, kita lanjut ke hubungan antar sudut. Di sini yang akan saya bahas pertama adalah sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Perhatikan, saya punya sudut seperti ini, seperti pada digambar. Ada sudut ABE yaitu 38 derajat, ada sudut EBD yaitu ada tanda siku-sikunya di sini berarti 90 derajat. Kemudian ada sudut CBD di sini yang belum kita ketahui. Oke, keterangannya pada gambar di atas. EB ini garis EB itu tegak lurus dengan DB. Tegak lurus dengan DB yang artinya bahwa jika ada dua garis saling tegak lurus, sudutnya di sini pasti 90 derajat. Kemudian diketahui juga besar sudut ABE 38 derajat. Tentukan yang A besar DBC berapa sudutnya, kemudian yang B besar pelurus dari AB. Nah, nanti akan kita bahas sama-sama. Saya mencoba jawab dulu yang A. Perhatikan ke depan. Oke, saya tuliskan sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC itu sama dengan 180 derajat. Kenapa tidak 360 derajat? Karena dia hanya sudut yang seperti ini, yang berpelurus atau bersuplemen, jadi hanya separohnya dari 360 derajat. Kalau 360 derajat nanti sampai mutar begini. Karena ini hanya berpelurus atau bersuplemen, maka jumlah sudutnya dari ini dan ini adalah 180 derajat. Kemudian kita masukkan atau kita substitusikan sudut-sudut yang sudah diketahui berapa besarnya. Sudut ABE sudah kita ketahui ya, 38 derajat. Sudut EBD sudah kita ketahui yaitu 90 derajat. Sudut DBC belum kita ketahui atau yang akan kita cari. Jadi kita tetap tulis di sini sudut DBC. Baik, langsung saja kita ketahui bahwa ini ditambah ini hasilnya 128. Oke, 180 dikurangi 128 hasilnya 52. Baik, berarti sudut DBC ini adalah 52 diperoleh dari ini ditambah ini hasilnya berapa, kemudian kita kurangkan 180 dengan hasil dari penjumlahan ini. Sampai sini jelas ya. Untuk yang B, besar pelurus ABE. Pelurus ABE itu yang mana, Us? Perhatikan sudut ABE itu yang ini. Berarti pelurusnya adalah sisa sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat, yaitu sudut
EBD dan CBD. Paham nggak? Jadi kan 180 derajat atau sudut yang berpelurus kan ini ya, 180 derajatnya yang berpelurus dengan ABE, berarti kan yang berpelurus dengan ini adalah sisanya sudut yang ini. Berarti saya tuliskan di sini besar pelurus sudut ABE yaitu sudut EBD ditambah sudut DBC. Begitu? Paham ya? Kemudian kita masukkan angka yang sudah diketahui, EBD-nya 90 derajat. Hasilnya adalah 142 derajat. Sampai sini jelas ya. Untuk mencari sudut yang belum diketahui adalah seperti itu. Kemudian saya akan lanjutkan yang kedua, yaitu sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Saya hapus dulu yang di depan. Baik, itu selanjutnya sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Perhatikan gambarnya ini. Saya punya sudut ABD dan sudut DBC. Besar sudut ABD itu 11Y derajat dan besar sudut DBC adalah 7Y derajat. Mari kita tentukan nilai Y dan besar penyiku sudut ABD. Oke, jika yang tadi saling berpelurus atau bersuplemen, semua sudut jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat, maka jika saling berpenyiku atau berkomplement, jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Oke, kita tentukan dulu nilai Y. Caranya 11Y derajat ditambah 11Y derajat ditambah 7Y derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Oke, seperti ini. Kemudian 11Y ditambah 7Y, hasilnya adalah 18Y derajat. Kemudian Y derajat sama dengan 90 derajat dibagi 18. Untuk Y-nya sama dengan 60 derajat. Kok 60 derajat? 5 derajat. Seperti ini ya, 5 derajat. Oke, jelas. Untuk yang A sudah kita jawab bersama. Kemudian yang B, besar penyiku sudut ABD. ABD ini sudut ABD-nya, kemudian penyikunya berarti lawannya. Agar menjadi sudut siku-siku berarti dia harus berteman dengan ini. Berarti ini adalah penyikunya, yaitu sudut DBC. Berarti DBC-nya adalah 7Y derajat, sedangkan Y-nya adalah 5 derajat. Berarti 7 dikali 5 derajat sama dengan 35 derajat. Begitu, berarti besar penyiku sudut ABD adalah 35 derajat. Sampai sini paham semua ya? Saya akan hapus satu lagi, sudut yang saling bertolak belakang. Oke, kita masuk sudut yang saling bertolak belakang. Perlu kita ketahui bahwa sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar. Jadi misalkan ada sudut yang saling bertolak belakang ya, misalnya ini dan ini besarnya sama. Kemudian ini, sudut ini dan sudut ini besarnya sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui ED tegak lurus dengan AC dan besar sudut EOD adalah 51. EOD itu 51 derajat. Mari kita tentukan yang A, besar sudut BOC. BOC-nya ini berapa dan besar sudut AOB. Di sini berapa sudutnya?
Oke, saya tulis dulu. Oke, yang pertama kita cari sudut BOC. Perhatikan sudut BOC. Apakah sudut BOC ini tegak lurus dengan apakah sudut BOC ini bertolak belakang dengan sudut AOD? Jawabannya adalah iya. Bertolak belakang itu seperti ini ya. Berarti seperti ini, saling bertolak belakang. Gimana sih? Gini ya, gini, saling bertolak belakang. Ini AOD dan BOC itu saling bertolak belakang. Berarti BOC ini sama besarnya dengan sudut AOD. Kemudian sudut AOD ini berasal dari sudut AOE dan sudut EOD. AOE ditambah dengan sudut EOD. Sudut AOE-nya berapa? AOE adalah 90 derajat. Di sini sudah ada tanda siku-sikunya. 90 derajat dijumlahkan dengan sudut EOD 51 derajat. Hasilnya adalah 141 derajat. Berarti sudut yang di sini adalah 141 derajat. Tuliskan. Oke, kemudian yang kedua, ini yang A ya. Yang B, sudut AOB. Oke, sudut AOB adalah berapa? Perhatikan jika kita lihat sudutnya, saya tutup seperti ini. Seperti ini. Apakah kalian sudah melihat sudut yang saling berpelurus, yaitu AOB dan BOC adalah sudut yang saling berpelurus. Jika dijumlahkan ini dan ini, hasilnya adalah 180 derajat. Atau kalian mau pakai yang ini juga boleh. Sudut AOB ditambah AOE ditambah EOD adalah 180 derajat, boleh. Nanti ini tambah ini adalah 180 derajat, boleh. Mau pakai yang ini juga boleh. Silahkan kalian lebih nyaman pakai yang mana. Saya pakai yang ini aja ya, yang bawah ya. Berarti sudut AOB ditambah dengan sudut BOC adalah 180 derajat. Sudut AOB ditambah BOC-nya sudah kita ketahui 141 derajat. Berarti sudut AOB sama dengan 180 derajat dikurangi 141, yaitu 39 derajat. Berarti sudut AOB-nya adalah 39 derajat. Sampai sini jelas ya? Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Silahkan dicatat di buku catatan masing-masing. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.